Halo, apa kabar semua? Semoga kalian sehat. Kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film berjudul Soul Catcher yang dirilis pada tahun 2023. Bercerita tentang seorang kapten pasukan khusus yang membantai pejabat korup di negaranya. Oke, tanpa berlama-lama kita gaskan saja ke ceritanya. Di awal film memperlihatkan dua tentara yang sedang berada di atas kapal laut untuk menuju ke suatu pulau terpencil. Diberitahu kalau dua tentara ini adalah kakak beradik yang mana kakaknya ini merupakan seorang kapten pasukan khusus yang bernama Mike. Kali ini mereka sedang diperintah atasannya untuk mengambil sebuah memori dari seorang wanita yang berada di pulau terpencil itu. Ternyata mereka tidak hanya berdua melainkan membawa beberapa pasukan yang sedang berada di dalam kapal. Malam harinya Mike CS sampai di pulau yang dimaksud dan mereka langsung menyusuri pulau tersebut. Di sini pasukan Mike menemukan beberapa jasad warga yang tergeletak di mana saja. Kemudian Mike dan pasukan meneruskan perjalanan hingga mereka tiba di suatu perkampungan. Namun tiba-tiba Mike dan pasukan malah diserang oleh sekelompok warga hingga terjadi aksi tembak-tembakan. Di sini Mike sempat heran dengan para warga yang tiba-tiba menyerang mereka padahal Mike dan pasukan tidak berniat jahat. Tak lama salah satu rekan Mike disandra oleh salah satu wanita yang bernama Elisa Mazur. Mike mencoba menenangkan Elisa dengan mengatakan kalau dirinya hanya diperintah oleh atasannya untuk mengambil sebuah memori. Mendengar hal tersebut, Elisa langsung melepaskan rekan Mike karena memori tersebut berada di tangan Elisa. Kemudian Elisa memberikan memori itu kepada Mike dan berpesan agar memorinya tidak jatuh ke tangan orang jahat. Mike pun berjanji akan menjaga memori itu sampai ke tangan atasannya hingga mereka kini memutuskan untuk pulang. Namun baru saja beberapa langkah Mike dan pasukannya diserang lagi oleh para warga yang seperti tidak sadarkan diri. Setelah semua warga berhasil mereka habisi, Mike pun memutuskan untuk membawa Elisa agar ikut bersamanya. Namun ketika di tengah perjalanan tak sengaja Mike melihat suatu kelompok tentara lain yang sedang melakukan eksperimen. Ternyata semua warga tiba-tiba menyerang seperti kehilangan akal sehat dikarenakan alat yang sedang kelompok tentara itu gunakan. Jika ditembakkan, alat tersebut bisa merubah pikiran manusia sehingga mereka akan menyerang siapa saja orang yang ada di dekatnya. Awalnya Mike berencana ingin menyerang kelompok tentara itu, namun Elisa menyarankan kalau sebaiknya mereka pergi saja karena jumlah tentara itu sangatlah banyak. Sebelum pergi, Mike baru sadar kalau adiknya tidak ada di sana sehingga Mike memutuskan untuk kembali, yaitu untuk mencari si adik. Tak lama Mike berhasil menemukan si adik yang sedang melamun. Namun ketika Mike menghampirinya, si adik malah menyerang Mike hingga terjadi aksi baku hantam. Ternyata si adik telah terkena efek dari alat tadi sehingga ia akan menyerang siapa saja yang ada di dekatnya. Mike mencoba terus menyadarkan si adik, namun karena si adik terus saja ingin menghabisi Mike, dengan terpaksa ia pun harus melakukan hal ini. Setelah si adik tewas, Mike hanya bisa menangis karena adik kandungnya kini harus tewas di tangan Mike sendiri. Di sisi lain memperlihatkan satu rekan Mike yang malah nekat akan menyerang kelompok tentara itu. Hingga pada akhirnya rekan Mike harus tewas diberondong tembakan oleh kelompok tentara tersebut. Diberitahu kalau kelompok ini dipimpin oleh seorang jenderal bernama Leo. Sekarang yang tersisa hanya tinggal Mike, Elisa, dan satu rekan Mike yang bernama Adam. Di sini Mike menghubungi pilot tim penjemput lalu memintanya agar segera menjemput Mike karena misinya sudah selesai. Si pilot pun akan tiba sekitar 10 menit lagi karena kebetulan ia sedang terbang tak jauh dari wilayah itu. Setelah panggilannya terputus, Elisa malah meminta Mike dan Adam saja yang pergi. Sementara dirinya akan tetap di pulau ini, yaitu untuk mencari ayahnya. Karena itu pilihan Elisa sendiri, maka Mike tidak bisa memaksa dan ia pun meninggalkan Elisa. Tak lama pesawat jemputan datang hingga Mike beserta Adam langsung berlari untuk memasuki pesawat itu.
Namun di waktu yang sama Leo dan pasukannya juga datang sehingga langsung menembaki Mike dan Adam. Beruntung Mike dan Adam bisa naik ke pesawat dengan tepat waktu sehingga mereka berdua berhasil selamat. Leo yang melihat semua itu, ia pun menjadi marah karena tidak berhasil menangkap Mike dan Adam. Keesokan harinya memperlihatkan Mike yang sudah berada di markas militer dan telah memberikan memori yang ia bawa kepada Menteri Pertahanan. Si menteri langsung membuka memori itu sambil menjelaskan semuanya kepada Mike. Ternyata mesin canggih yang digunakan Leo itu bernama Soulcatcher. Mesin itu diciptakan oleh seorang profesor bernama Wiltord Mazur yang merupakan ayah dari Elisa Mazur. Sebenarnya Profesor Mazur menciptakan mesin tersebut untuk menyembuh kanker. Namun Leo malah merebut mesin itu dan digunakan untuk senjata perang, yaitu mengubah pikiran manusia menjadi seperti tidak punya akal. Kemudian si menteri kembali menugaskan Mike agar kembali ke pulau tersebut, yaitu untuk merebut mesin itu dari Leo serta menghabisi Leo. Do czego generał wykorzystuje jego wynalazek, a jest w odpowiednim miejscu. Malam harinya Mike mendatangi salah satu sniper terbaik dan memintanya agar membantu Mike menjalankan misi merebut mesin itu. Si sniper yang kebetulan sudah bersahabat dengan Mike dari dulu, ia pun bersedia untuk membantu Mike. Keesokan harinya Mike mendatangi rekannya yang bernama Danny, yaitu untuk meminta bantuan juga. Mike menjelaskan kalau sekarang ia sedang membutuhkan beberapa pasukan karena kemarin satu rekan dan adiknya telah gugur. Mendengar semua itu, Danny yang merupakan teman baik Mike, tentu ia pun mau membantu Mike untuk menjalankan misinya. Kemudian mereka lanjut berpesta sebelum pergi untuk menjalankan misi tersebut. Keesokan harinya setelah Mike berhasil mengumpulkan pasukan, ia menghadap ke kantor Menteri Pertahanan untuk memberitahu kalau timnya sudah siap. Kebetulan sekali si menteri juga meminta Mike dan tim agar pergi secepatnya. Dikarenakan si menteri mendapat kabar kalau Leo akan menjual mesin itu kepada seorang pria Afrika. Jika sampai mesin itu terjual, maka dipastikan Perang Dunia Ketiga akan dimulai. Pada akhirnya Mike dan tim langsung pergi menggunakan helikopter. Sesampainya di sana, Mike dan tim menggunakan mode senyap lalu menghabisi satu persatu penjaga. Tak lama Mike melihat satu truk musuh yang melintas dan Mike langsung menghabisi supir beserta keneknya. Kemudian Mike dan Adam memeriksa isi dalam truk itu yang ternyata berisi Elisa dan satu orang temannya yang sedang disekap. Di sini Mike langsung melepaskan Elisa dan berencana akan membawanya pergi. Namun Elisa menolak karena semua ini ia lakukan dengan sengaja agar dibawa ke markas besar Leo. Di markas itulah Profesor Mazur atau ayah Elisa disekap sehingga Elisa berencana akan menyelamatkan ayahnya. Mike yang merasa tujuan mereka sama, ia pun mempunyai rencana, yaitu ia dan Adam akan menyamar menjadi anak buah Leo yang seolah-olah akan menyerahkan Elisa kepada Leo. Karena dengan cara itu mereka dengan mudah akan bisa masuk ke markas besar Leo lalu memulai aksinya di sana. Mendengar hal tersebut, Elisa pun setuju hingga mereka pun berangkat. Potrzebujesz mnie tak samo jak ja ciebie. Sesampainya di sana, Mike diperiksa oleh penjaga. Awalnya para penjaga sudah curiga kepada Mike karena ia hanya diam saja. Namun untungnya ada satu penjaga lain yang memeriksa isi truk itu berisi Elisa dan temannya. Hingga pada akhirnya Mike diperbolehkan masuk ke dalam. Di sisi lain memperlihatkan si sniper rekan Mike yang sudah siap menembak dari jarak jauh untuk melindungi Mike dan yang lain. Sedangkan Danny, si rekan Mike dan satu prajurit titipan si menteri masuk melalui jalan belakang. Ketika masuk mereka sangat terkejut karena di sana banyak sekali tumpukan jasad yang telah dijadikan bahan percobaan oleh Leo. Adegan berpindah ke Profesor Mazur yang dipaksa untuk membetulkan mesin canggihnya karena ada sedikit kerusakan. Profesor Mazur yang tak mau mesin canggihnya dipakai untuk tidak benar, ia pun berpura-pura tidak bisa membetulkannya. Namun Jenderal Leo yang tidak mau tahu, ia tetap memaksa sang profesor bahkan sampai menghajarnya. Tak lama kemudian datanglah Mike dan Adam yang berpura-pura akan menyerahkan Elisa kepada Leo. Melihat Elisa datang, Leo malah langsung mengancam akan menghabisi Elisa jika Profesor Mazur tidak bisa membetulkan mesin canggihnya. Pada akhirnya sang profesor hanya bisa menuruti perintah Leo daripada Elisa anaknya harus menjadi korban. Fix it. It works.
Beberapa waktu kemudian Profesor Mazur berhasil membetulkan mesin tersebut. Leo sendiri langsung menyiapkan beberapa warga untuk dijadikan bahan percobaan dan mesin tersebut kini kembali normal. Setelah itu datanglah pria Afrika dan beberapa anak buahnya yang akan membeli mesin canggih tersebut. Pria itu langsung memberikan sekoper uang kepada Leo sebagai dana pertama untuk pembelian mesinnya. Kemudian pria itu meminta Leo agar mengetes kembali mesin tersebut hingga inilah hasilnya. Semua warga yang berada di kandang itu menjadi kehilangan akal dan saling menyerang satu sama lain. Adegan berpindah ke ruangan belakang yang mana di sana Danny, si rekan Mike, dan satu prajurit titipan menteri sedang memasang bom di setiap sudut ruangan. Alfa, tu brawo. Dekorasi na miejscu. Sedangkan untuk Elisa kini dibawa ke ruang tahanan oleh dua tentara anak buah Leo. Sesampainya di ruangan itu, kedua tentara tersebut berniat akan memperkaos Elisa dulu karena rudal hitamnya sudah lama tidak diasah. Namun ketika mereka hendak melakukannya, tiba-tiba Adam datang dan langsung menghabisi mereka berdua. Di sisi lain memperlihatkan Profesor Mazur yang akan dieksekusi karena kini ia sudah tidak lagi dibutuhkan. Namun siapa sangka Mike berhasil menyamar menjadi salah satu kelompok tentara itu hingga inilah yang terjadi. Setelah berhasil menghabisi para tentara yang ada di sana, Mike menodongkan senjatanya kepada sang profesor. Di sini Mike kecewa karena sang profesor malah mau untuk membetulkan lagi mesin canggih itu. Profesor Mazur menjawab kalau semua itu terpaksa karena jika tidak Elisa anaknya akan dihabisi. Pada akhirnya Mike mengerti dan ia pun langsung keluar untuk menyerang para tentara yang lainnya. Di tengah pertempuran terlihat si sniper juga yang terus menembaki para tentara musuh dari jarak jauh. Sedangkan Adam dan Elisa juga sedang berperang melawan para tentara yang berusaha menangkap mereka berdua. Adegan berpindah ke Danny yang kini membebaskan semua warga yang dikurung. Lalu memberikan senjata kepada mereka semua agar membantunya berperang dengan pasukan Leo. Sedangkan di luar ruangan terlihat si pria Afrika yang akan membeli mesin canggih itu sedang menaikkan mesinnya ke kontainer karena akan dibawa hari ini juga. Namun tiba-tiba mereka dikejutkan dengan ledakan bom yang langsung membuat kekacauan. Setelah itu Mike dan semua pasukannya keluar dan langsung melakukan aksi penyerangan kepada Leo beserta pasukannya. Leo yang melihat hal tersebut, ia pun langsung menyalakan mesin canggihnya sehingga membuat semua orang yang ada di dekatnya menjadi kehilangan akal sehat termasuk si pria Afrika. Kemudian Leo memasukkan sekoper uang itu ke dalam mobilnya lalu berniat kabur dari sana. Sedangkan untuk Mike kini ia harus berhadapan dengan si pria Afrika yang telah terpengaruh mesin canggih itu hingga terjadi aksi baku hantam. Pada akhirnya Mike berhasil mengalahkan orang tersebut. Mike menyadari kalau Leo telah kabur, ia pun langsung mengejar menggunakan motor hingga terjadi aksi kejar-kejaran. Di tengah pengejaran Mike berhasil masuk ke dalam mobil Leo dan mereka pun saling baku hantam di dalam mobil. Pada akhirnya Mike berhasil menghabisi Leo dengan cara ini. Setelah itu Mike dijemput oleh Elisa dan yang lain untuk kembali ke markas besar Leo, yaitu untuk mengamankan mesin canggihnya. Sesampainya di sana ternyata sudah ada Menteri Pertahanan, yaitu untuk melihat secara langsung mesin canggih tersebut. Di sini si Menteri sangat bangga kepada Mike yang selalu berhasil saat diberi misi olehnya. Belum ada satupun misi yang gagal tatkala Mike ditunjuk sebagai kapten dalam pasukannya. Namun setelah mengatakan semua itu, si menteri tiba-tiba memerintah para pasukannya yang lain untuk menghabisi Mike dan teman-temannya. Ternyata si menteri koplok ini juga menginginkan mesin canggih itu untuk kepentingan pribadinya. Melihat hal tersebut, Mike benar-benar tidak percaya karena si menteri malah mengkhianati dirinya dan negaranya. Di waktu yang sama untungnya datang ketua polisi bersama pasukannya yang berniat untuk menangkap si menteri tersebut. Rupanya ketua polisi ini telah mengincar si menteri dari 1 tahun yang lalu karena si menteri telah banyak melakukan kejahatan. Mengetahui hal tersebut tentu si menteri tidak terima dan langsung mengerahkan semua anak buahnya untuk menyerang si ketua polisi. Di tengah peperangan terlihat Mike dan pasukannya juga ikut berperang untuk membantu para polisi yang hendak menangkap si menteri.
Namun sayangnya Mike harus tertembak di bagian perut sehingga Mike langsung dibawa ke suatu tempat oleh pasukannya. Sesampainya di sana, Danny langsung mengobati perut Mike yang tertembak tadi. Namun tak lama mereka mendengar suara mobil anak buah si menteri datang sehingga Danny langsung memerintah Mike dan yang lain agar segera pergi. Sementara dirinya akan menghadapi anak buah si menteri yang mulai berdatangan. Beberapa hari kemudian memperlihatkan Mike yang sudah berada di rumah sakit dan kini luka tembak di perutnya semakin membaik. Terlihat di sini Mike ditemani oleh si sniper sementara teman-teman yang lain Mike sudah berada di rumahnya masing-masing. Beberapa waktu setelah itu Mike pergi untuk mendatangi si ketua polisi. Di sini Mike menanyakan apakah si menteri pertahanan sudah tertangkap dan apa saja kejahatan yang pernah dilakukannya. Si ketua polisi pun menjawab kalau peperangan kemarin belum membuahkan hasil karena si menteri berhasil kabur sambil membawa mesin canggihnya beserta menculik Profesor Mazur. Kemudian si ketua polisi menjelaskan kejahatan apa saja yang pernah si menteri lakukan, yaitu dari mulai pembunuhan, korupsi, sampai serangan teroris. Kemudian si ketua polisi meminta bantuan Mike agar menangkap si menteri karena para anak buah polisinya pasti tidak akan mampu mengalahkan pasukan si menteri. Mike pun menerima permintaan si ketua polisi, namun ia hanya ingin melakukannya seorang diri. Singkat cerita, setelah mempersiapkan semuanya, Mike pun akan segera berangkat ke markas si menteri hanya seorang diri. Sesampainya di sana, Mike menyusup dengan cara bersembunyi di bawah kolong mobil truk. Setelah itu, Mike langsung menghabisi para penjaga yang ada di sana. Kemudian Mike berhasil masuk dan menemukan Profesor Mazur yang sedang memperbaiki lagi mesin tersebut. Dengan cepat Mike langsung menempelkan beberapa bom di mesin itu karena Mike ingin menghancurkan mesin tersebut. Kemudian Mike berniat akan membawa Profesor Mazur keluar, namun tiba-tiba ternyata orang yang menembak si Profesor Mazur adalah si prajurit titipan Menteri Pertahanan. Di sini si prajurit mengatakan kalau kemarin ia telah menghabisi Danny si rekan Mike dengan tangannya sendiri. Mendengar hal tersebut, Mike menjadi murka hingga terjadi perduelan di antara mereka. Hanya dengan hitungan detik Mike berhasil menghabisi si prajurit tersebut. Setelah itu Mike yang sudah sangat kelelahan, ia berusaha menghubungi si menteri. Di sini Mike berkata kalau sebentar lagi mesin canggihnya akan meledak karena ia sudah pasangi bom. Mendengar itu semua, si menteri malah tertawa dan mengatakan silakan saja karena Mike hanya menggagalkan sebagian kecil dari rencana si menteri. Masih banyak rencana-rencana busuk si menteri yang sudah dipersiapkan. Tentunya untuk memperkaya diri dan mengambil alih kekuasaan di negara ini. Ternyata semua obrolan itu sudah direkam oleh si ketua polisi sehingga kini mereka mempunyai bukti yang sangat kuat untuk menangkap si menteri pertahanan. Bukan hanya itu, si ketua polisi juga langsung menyebarkan obrolan itu sehingga kini semua orang telah mengetahui kejahatan si menteri. Tak lama Adam datang untuk menyelamatkan Mike dan mereka berhasil pergi sebelum bom meledak menghancurkan mesin canggih tadi. Keesokan harinya memperlihatkan para warga yang sedang berdemo dan meminta si menteri untuk mundur. Mengetahui hal itu, si menteri langsung kabur menggunakan mobil pribadinya. Namun ternyata supir mobil itu adalah Adam si rekan Mike. Dan Adam langsung membawa si menteri ke kantor polisi. Pada akhirnya si menteri berhasil ditangkap dan akan segera dihukum mati. Beberapa minggu kemudian memperlihatkan Elisa yang kini hidup sendirian di kota. Tak lama kemudian ia didatangi oleh Mike dan Adam. Ternyata kedatangan Mike ke sini yaitu untuk melamar Elisa karena sebenarnya Mike telah jatuh cinta kepada Elisa sejak pandangan pertama. Kemudian film pun tamat. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian dan keluarga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.